Bayangkan, tengah malam Timur Tengah, langit yang biasanya sunyi, tiba-tiba diterangi ratusan kilatan cahaya. Rudal meluncur, sirene meraung, warga sipil berlarian mencari tempat perlindungan. Dunia terkejut, Iran, negara besar yang selama ini hanya berperang lewat proksi, untuk pertama kalinya menyerang langsung wilayah Israel. Apakah ini balas dendam? Atau ada rencana yang besar selama ini tersembunyi dari mata dunia? Dan yang lebih mengejutkan, ada dokumen rahasia dan pernyataan dari para jenderal yang selama ini tidak pernah diberitakan secara luas. Kita akan bongkar semuanya, dari akar konflik, strategi militer, hingga perang bayangan yang tak terlihat oleh publik. Inilah kisah sebenarnya. Permusuhan antara Iran dan Israel bukanlah konflik biasa. Ini adalah sejarah panjang yang dimulai sejak Revolusi Islam Iran tahun 1979. Sebelum itu, Iran adalah sekutu dekat Amerika dan bahkan memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi semua berubah ketika Ayatollah Khomeini mengambil alih kekuasaan. Ia menyebut Israel sebagai setan kecil dan Amerika sebagai setan besar. Sejak saat itu, Iran resmi memutuskan untuk tidak mengakui Israel sebagai negara. Mereka menyebut Israel sebagai rezim ilegal penjajah Palestina. Dari tahun ke tahun, Iran mulai mendanai dan melatih kelompok-kelompok perlawanan seperti Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Gaza, dua musuh utama Israel. Di sisi lain, Israel melihat Iran sebagai ancaman eksistensial, terutama karena ambisi nuklirnya. Ketegangan pun terus meningkat meski belum pernah pecah secara terbuka sampai sekarang. Bayangkan, dua kekuatan besar saling menyakiti, tapi secara sembunyi-sembunyi. Itulah yang terjadi selama 2 dekade terakhir. Israel dan Iran tidak pernah berperang secara langsung, tetapi bertarung lewat operasi rahasia. Israel, lewat agen intelijen Mossad, telah menyerang banyak fasilitas nuklir Iran secara rahasia. Mereka menyabotase laboratorium, meledakkan reaktor, dan bahkan membunuh para ilmuwan nuklir Iran di tengah jalan. Iran membalas dengan cara diam-diam pula, mendanai kelompok-kelompok bersenjata di dekat perbatasan Israel, memperkuat pengaruh di Suriah, Irak, hingga Yaman. Ini disebut perang bayangan, perang yang tidak diumumkan secara resmi, tapi terus memakan korban. Satu persatu, Iran kehilangan tokoh pentingnya, tapi mereka bersabar, mereka menunggu waktu, dan kini waktu itu tiba. Tanggal 1 April 2024, hari yang mengubah segalanya. Israel meluncurkan serangan udara ke Damaskus, Suriah. Dalam serangan itu, tepatnya ke konsulat Iran, 6 orang tewas, termasuk Jenderal Muhammad Reza Zahidi, komandan senior pasukan Quds. Bagi Iran, ini bukan serangan biasa. Ini dianggap serangan langsung ke wilayah kedaulatan mereka. Banyak orang Iran marah besar. Di jalan-jalan Teheran, ribuan orang turun ke jalan meneriakkan, "Balas, balas." Para petinggi Iran menyebut ini sebagai garis merah yang telah dilewati. Pemimpin tertinggi Iran, Khomeini, berkata, Israel harus dihukum. Kita akan membalas di waktu dan tempat yang kita pilih. Dan benar saja, 2 minggu kemudian, dunia menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. 13 April 2024, tengah malam, dunia terdiam. Iran meluncurkan lebih dari 300 drone dan rudal ke arah Israel. Ini adalah serangan langsung pertama Iran ke Israel dalam sejarah. Serangan datang dari berbagai arah. Iran, Irak, Suriah, bahkan dari Yaman. Israel langsung mengaktifkan sistem pertahanan Iron Dome dan David Sling. Bantuan dari Amerika, Inggris, dan Yordania juga dikerahkan untuk mencegah serangan tersebut. Hasilnya, sekitar 99% berhasil dicegat, tapi tetap ada rudal yang lolos dan menghantam pangkalan militer Israel. Ini bukan hanya serangan militer, ini adalah pesan bahwa Iran tidak lagi takut, mereka siap melawan secara terbuka. Dan dunia mulai bertanya-tanya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Iran tidak hanya menyerang karena marah, mereka punya tujuan jangka panjang. Iran ingin menunjukkan bahwa mereka adalah
kekuatan utama di Timur Tengah. Mereka ingin menjadi pemimpin dunia Islam, terutama bagi kelompok Syiah. Mereka juga ingin membuktikan bahwa Israel bukan tak tersentuh, bahwa mereka bisa melawan kekuatan Barat termasuk Amerika. Ini adalah bagian dari strategi besar Iran, mengusir pengaruh Amerika Serikat dan Israel dari kawasan. Dan mereka menggunakan semua cara untuk mencapainya. Diplomasi, milisi, proksi, teknologi rudal, bahkan dunia maya. Serangan ini bukan akhir, tapi awal dari babak baru dalam perlawanan Iran. Konflik ini bukan hanya masalah dua negara. Ketika Iran dan Israel berperang, seluruh dunia ikut merasakan dampaknya. Harga minyak langsung melonjak, pasar saham goyah, ketegangan antara Amerika dan Rusia meningkat. Amerika mendukung Israel, Rusia dan China condong ke Iran. Konflik regional ini bisa berubah menjadi perang global jika tidak dikendalikan. Sementara itu, rakyat sipil menderita. Ribuan keluarga di Gaza, Lebanon, dan Israel harus mengungsi. Anak-anak pun ketakutan. Ini bukan soal agama, bukan soal politik semata. Ini semua soal kemanusiaan. Ketegangan terus naik. Hizbullah di Lebanon mulai menembakkan roket. Hamas menyatakan siap bergabung. Milisi Syiah dan Irak dan Rusia pun siap menyerang. Israel mengancam akan menyerang langsung ke Iran jika ada serangan lanjutan. Amerika mengirim kapal induk ke wilayah Teluk. Rusia mengadakan latihan militer dekat perbatasan. Setiap hari dunia menunggu dan takut. Apakah ini hanya eskalasi sesaat atau awal dari sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, lebih menghancurkan? Ada yang bilang semua ini bukan kebetulan, bahwa ada kepentingan besar di balik konflik ini. Konflik seperti ini sering menguntungkan pihak-pihak tertentu, industri senjata, elit politik yang ingin mengalihkan perhatian, dan kekuatan besar yang ingin mengatur ulang peta geopolitik dunia. Tapi yang pasti, rakyat biasa selalu jadi korban. Mereka yang tinggal di Gaza, yang kehilangan keluarganya. Kita harus jujur melihat, perang tidak pernah benar-benar menang. Yang menang hanya rasa dendam, yang kalah adalah kemanusiaan. Iran menyerang, Israel membalas, dan dunia kini berada di ujung tanduk. Apakah kita akan melihat akhir dari perang, atau justru awal dari bencana yang lebih besar? Satu hal pasti, ini bukan sekedar konflik geopolitik. Ini adalah ujian bagi umat manusia, sebuah pertarungan antara kebenaran dan kebatilan, antara penjajahan dan kemerdekaan, antara kekuasaan, buatan manusia, dan kehendak Sang Pencipta. Dalam gelapnya peperangan ini, ada secerca cahaya yang tak akan pernah padam, cahaya kebenaran, cahaya keadilan, dan cahaya Islam. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun." Dialah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar dia dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Quran Surah At-Taubah ayat 33. Jadi jangan takut, jangan hilang harapan, sebab saat dunia sedang runtuh, Islam akan bangkit, dan saat fitnah merajalela, kebenaran akan bersinar. Insya Allah, Islam akan jaya di dunia, bukan karena kita kuat, tapi karena kebenaran tak akan pernah bisa dipadamkan. Dan saat hari itu tiba, dunia akan menyaksikan bahwa kemenangan sejati bukanlah di tangan yang membawa senjata, tapi di tangan mereka yang membawa cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah, di dunia ini yang dipenuhi kebisingan dan tipu daya, hidayah adalah cahaya yang paling berharga. Jangan dibiarkan hati kita dikunci oleh dunia, sementara Allah terus mengetuk pintu jiwa kita. Waktu terus berjalan, umur terus berkurang. Apakah kita masih akan lalai atau sudah saatnya kembali? Karena sejatinya, kemenangan bukan tentang siapa yang paling ditakuti, tapi siapa yang paling taat. Berpeganglah pada Al-Quran dan Sunnah, karena keduanya tak akan pernah menyesatkan siapapun yang menggenggamnya dengan iman dan keyakinan. Hidup hanya sekali, tapi dampaknya bisa kekal abadi. Berjalanlah dengan cahaya Allah sebelum gelap menutup segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.